kurang bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Denny. Halo, terima kasih Bu Yuni dan Bu Hana. Ya, sama-sama Pak. Telah mengisi di acara Sapa Duta Rumah Belajar untuk sesi kedua pada hari ini. Juga untuk sesi selanjutnya, kita sudah kedatangan Bu Fatma Saryati dari Sulawesi Tengah. Halo Bu Fatma. Ya, halo. Halo Bu Fatma, bisa dengar suara saya atau tidak? Ya, halo Pak Denny. Halo Bu Fatma, apa kabarnya Bu? Ya, kabar baik. Alhamdulillah. Mungkin Bu Fatma bisa memperkenalkan diri dulu kepada sahabat rumah belajar yang ada di forum ini. Ya, terima kasih Pak Denny. Baik, sahabat rumah belajar maupun adik-adik siswa khususnya kelas 12 ataupun yang sedang ikut dalam program Sapa Duta Rumah Belajar kali ini. Perkenalkan, nama saya Fatma Saryati, guru SMA Negeri 3 Palu, Duta Rumah Belajar tahun 2017 Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Ya, mudah-mudahan tetap sehat dan kita selalu berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah virus corona. Halo Pak Denny. Ya Bu Fatma, di Palu bagaimana kondisinya sekarang Bu? Ya, kalau di Palu ini kita masih bisa keluar-keluar, cuma sudah ada pemberitahuan sih karena kemarin halo, sempat. Bu Fatma. Ya, halo. Ya, halo. Ya, kalau di Palu sendiri kondisinya sekarang seperti apa Bu? Apakah semua warga tetap stay di rumah atau bagaimana Bu? Ya, masih ada juga sih yang keluar-keluar, tapi setiap hari ada pemberitahuan baik dari Dinas Kesehatan maupun dari pemerintah setempat supaya tidak sering keluar, hanya keluar seperlunya saja. Ya, halo Pak Denny, kedengaran suara saya? Halo? Halo Bu Fatma, bisa dengar suara saya? Iya, saya dengar. Suara saya kedengaran, Pak? Oh, tadi tidak terdengar Bu. Oh, enggak kedengaran. Iya. Sekarang sudah? Sekarang terdengar Bu. Oh iya. Tadi kemudian lah. Oh iya, jadi alhamdulillah Pak Denny ya, kalau di Palu masih bisa kita keluar-keluar, cuma harus lebih waspada sih, karena sudah ada juga pemberitahuan setiap hari melalui Dinas Kesehatan yang berkeliling untuk tetap selalu kita waspada. Ya, jadi kita harus tetap waspada ya dalam menghadapi virus corona ini ya. Iya, betul. Ngomong-ngomong Bu Fatma, materi hari ini tentang apa ya Bu? Ya, kebetulan ini materi kan kelas 12 ya Pak Denny. Jadi untuk persiapan anak-anak UNBK yang tidak lama lagi waktunya, sehingga saya memberikan trik dan tips bagaimana bisa mengerjakan soal UNBK untuk khususnya mata pelajaran ekonomi. Jadi materi kita ini tentang persiapan menghadapi ujian ya. Iya, betul sekali. Mata pelajaran ekonomi. Iya. Dan ini mestinya kita sudah kedatangan Ibu Ita Utari sebagai moderator. Ibu Ita Utari ya. Namun beliau nampaknya belum bisa. Oh, udah masuk ternyata nih ya. Saya hubungi dulu. Halo, Bu Ita. Halo Ibu Ita. Iya, Ibu Ita udah ada di dalam itu. Bu Ita sepertinya suaranya terlalu pelan ya Bu. Bisa dinaikkan sedikit. Halo semuanya. Ya, halo Ibu Ita. Bagaimana kabar? Halo, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah. Oke. Gimana ini? Udah banyak yang masuk belum ya? Pesertanya? Sejauh ini sudah 21 orang yang masuk Bu Ita. Halo, selamat pagi adik-adik sahabat rumah belajar. Apa kabarnya? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Oke,
Oke, harap sih semuanya sehat semua ya. Ya, amin. Oke, hari ini kita akan belajar materi ekonomi ya, Bu Fatma ya. Ya, Oke, program Sapa DRT hari ini kita akan bersama dengan kita belajar dari SMA Palu, SMA berapa Ibu? Mohon maaf. ya SMA Negeri 3 Palu. Oh, SMA Negeri 3 Palu. Jadi dengan program Sapa DRT ini kita akan belajar secara daring. Adik-adik di rumah, walaupun di rumah kita bisa belajar dengan dari seluruh Indonesia. Ini kita akan mempelajari materi ekonomi. Nah, Ibu Fatma ini akan memberikan tips and tricks untuk UNBK ya Bu ya. Iya, materi khusus soal-soal UNBK. Mudah-mudahan adik-adik hari ini kita belajar mendengarkan materi dari terlebih dahulu. Dan setelah materi selesai, ya mungkin begitu ya teknisnya ya. Iya, agak jauh suaranya, Bu Ita. Tidak terdengar jelas, Bu Ita. Kurang terdengar jelas ya Bu ya. Iya, agak jauh. Mungkin materinya bisa dimulai dulu Bu. Kalau Oh materi iya, dari- iya. Tongkat Webex-nya Pak Denny. Oke, sudah kelihatan di layar, Bu Ita? Sudah kelihatan? Sudah terlihat. Oh, ya alhamdulillah. Oke, sekarang Bu Fatma akan memberikan materi. Adik-adik silakan mendengarkan materi dari Bu Fatma ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Ita Utari, dan juga tim teknis dari program Sapa Duta Rumah Belajar. Dan terkhusus bagi Pusdatin Kemendikbud, saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan kesempatan untuk saya dapat berbagi dengan para sahabat rumah belajar dan juga adik-adik siswa-siswi baik tingkat kelas 10, 11 maupun yang terkhusus adalah kelas 12 yang sedang persiapan untuk pelaksanaan ujian UNBK yang tidak lama lagi. Baik, untuk para sahabat rumah belajar dan adik-adik sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan berbagi ilmu tentang trik mengerjakan soal UNBK untuk kelas 12. Tetapi di dalam materi ini nantinya secara keseluruhan ada kelas 10, ada kelas 11, dan juga ada materi kelas 12. Nah, untuk supaya lebih jelasnya mungkin kita berkenalan dulu ya adik-adik. Nah, ini nama Ibu adalah Fatma Saryati, guru SMA Negeri 3 Palu, Duta Rumah Belajar tahun 2017, Provinsi Sulawesi Tengah. Iya, baik. Jadi untuk sesi kali ini Ibu akan berbagi tentang trik bagaimana adik-adik khususnya yang kelas 12 yang saat ini tidak lama lagi akan menghadapi ujian UNBK. Nah, sehingga pada sesi kali ini Ibu mencoba merangkum soal-soal yang kurang lebih hampir bisa dikatakan sulit bagi anak-anak kelas 12 khususnya jurusan IPS untuk bisa menjawab soal-soal ini. Halo, Ibu Ita, kedengaran suara saya? Kedengaran Ibu, Mas. Oh iya, alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi di dalam slide ini nanti saya akan
uraikan soal-soal materi-materi yang memang khusus tidak bisa atau jarang untuk anak-anak bisa jawab. Nah, di sini soal yang pertama tentang masalah ekonomi. Nah, trik dan tips yang akan Ibu bagikan kalau misalnya adik-adik khususnya kelas 12 di dalam mendapati soal seperti ini, contoh misalnya ini yang sering selalu ada ya, selalu dibuat soalnya dan cukup memakan energi juga untuk anak-anak bisa berpikir karena terlalu banyak analisa tulisan. Nah, kuncinya di sini kalau misalnya adik sudah melihat, ya saya coba dulu pakai ini ya. Ya, jadi di sini contoh ya, ada soal. Ya, agak terhalang nih. Dan di sini ada soal ya. Pertama, Bu Tini sudah lama memiliki pembuatan kue kering dan kue basah sesuai pesanan konsumen. Beliau ingin mengembangkan usaha agar berproduksi secara rutin setiap harinya. Akan tetapi dalam dirinya terdapat kekhawatiran kue yang diproduksi itu tidak laku karena belum dikenal secara luas. Nah, ini adalah satu permasalahan. Tentunya adik-adik juga harus tahu. Tentunya adik-adik sudah pelajari ya materi-materi kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Nah, untuk ini kalau soal seperti ini berarti tipsnya yang pertama adalah kenali dulu kompetensinya. Tentunya kalau berbicara seperti ini tentu sudah masalah ekonomi. Nah, adik-adik perlu ketahui masalah ekonomi itu ya kita ketahui bersama ada 3 ya adik-adik ya. Nah, ada 3. Yang pertama yaitu apa yang akan diproduksi. Apa yang akan diproduksi. Produksi ya. Nah, kemudian yang kedua, masalah yang kedua. Ya, masalah yang kedua yaitu bagaimana cara memproduksi. Bagaimana cara memproduksi. Nah, itu. Kemudian permasalahan yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, itu ya yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, ini. Jadi, masalah ekonomi, kalau kita mendapati soal begini ya, adik-adik, kita langsung saja kenali dan diingat bahwa masalah ekonomi itu hanya 3, yaitu apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, di dalam soal ini kita sudah melihat. Nah, di sini ya Ibu tandai. Di sini pembuatan kue. Nah, ini pembuatan kue kering dan kue basah. Nah, berarti sudah ketemu permasalahan apa yang akan diproduksi. Ya, gitu ya adik-adik ya. Jadi kue kering dan kue basah itu adalah apa yang akan diproduksi sudah terjawab. Kemudian yang berikut, bagaimana cara memproduksi? Nah, kita lihat apakah di dalam soal ini sudah ada jawaban dari pertanyaan bagaimana cara memproduksi. Nah, kalau kita lihat di sini sepertinya sudah ada ya. Nah, sudah ada di sini bagaimana cara memproduksi. Oh ya, dilihat di sini ya, agar berproduksi secara rutin, tetapi dalam dirinya terhadap punya kekhawatiran. Nah, berarti di sini jawabannya adalah untuk yang kedua, bagaimana cara memproduksi. Nah, untuk siapa barang diproduksi itu yang ada di dalam soal ini. Nah, kita lihat ya, kekhawatiran dari Ibu Tini. Nah, berarti di sini khawatirannya, berarti dia sudah tahu bahwa barang untuk siapa barang itu akan diproduksi, tentunya untuk para konsumen. Nah, itu berarti sudah ada jawabannya. Tinggal yang belum ada jawabannya berarti bagaimana cara memproduksi. Nah, maka kita akan lihat di sini. Nah, kita akan lihat. Poin A, di sini dikatakan mengajak masyarakat sekitar. Nah, itu bukan jawaban bagaimana cara memproduksi. Kemudian yang B, meminjam uang dari bank untuk modal pengembangan usaha agar kue yang dihasilkan menjadi semakin banyak. Nah, itu juga bukan jawaban dari bagaimana memproduksi.
Nah, kemudian yang D, yang C ya, berusaha mengumpulkan uang untuk mengembangkan usaha, itu juga bukan. Nah, membuat promosi dengan menggunakan brosur, nah itulah jawaban yang paling tepat, karena bagaimana cara memproduksi tentunya harus promosi, harus dengan iklan, harus dengan cara, artinya bagaimana supaya kuenya itu bisa dikenali oleh konsumen. Nah, seperti itu. Jadi, maka bisa kita langsung ketahui jawabannya bahwa yang dibutuhkan itu bagaimana cara memproduksi, sudah kelihatan jawabannya di option yang D ini, yaitu membuat promosi dengan menggunakan brosur atau leaflet untuk dibagikan pada para tetangga atau bahkan bekerja sama dengan pemilik toko kue. Nah, tentunya adik-adik di sini kalau misalnya nantinya kita mendapati soal yang lain, nah perlu diingat triknya itu saja, masalah ekonomi itu hanya 3. Apa yang akan diproduksi itu dicari, kemudian bagaimana cara memproduksi, dan yang ketiga untuk siapa barang diproduksi. Nah, seputar pertanyaan-pertanyaan ini yang biasanya sering membingungkan adik-adik semua ya tentunya, karena kita tidak memahami kompetensinya. Tetapi kalau kita memahami, nah pasti kita langsung tahu. Jadi tidak perlu kita bingung dengan kalimat-kalimat yang terlalu panjang. Ya, begitu ya adik-adik. Bagaimana Ibu Ita, suara saya jelas? Halo? Halo Ibu Ita, Pak Denny. Oke, suara Ibu masih jelas terdengar. Oh iya. Gambar masih ada juga? Masih, Bu. Masih. Oh iya, siap. Baik, saya lanjutkan ya. Baik adik-adik siswa pelajar kelas 12 serta para sahabat Duta Rumah Belajar, sahabat rumah belajar, selanjutnya kita akan lihat soal yang kedua. Nah ini, soal yang kedua, ini juga soal UNBK tahun lalu ya, yang sering membingungkan anak-anak karena tidak memahami dari apa itu kelangkaan. Nah seandainya adik-adik semua bisa paham bahwa kelangkaan itu hanya satu saja, intinya bahwa keterbatasan dari sumber daya, tetapi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, itu intinya. Nah, di sini contoh soal. Sejak ada pembangunan perusahaan air minum yang menjual air mineral ratusan bahkan ribuan galon per hari, lahan pertanian di daerah Cikahuripan sering mengalami kekeringan. Hal ini tentu berdampak kepada penurunan hasil pertanian dan penghasilan masyarakat dari daerah tersebut. Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, cara yang dapat dilakukan adalah, nah, di sini caranya kita melihat tipsnya ya. Tipsnya tadi bahwa inti kelangkaan itu adalah keterbatasan sumber daya manusia atau sumber daya alamnya, tetapi kebutuhan manusianya yang tidak terbatas, sehingga kalau lama-lama itu akan mengalami masalah ekonomi. Nah, di sini tentu punya alternatif. Nah, jadi jawaban dari kelangkaan tipsnya itu adalah harus ada satu alternatif. Nah, tentunya adik-adik di sini melihat atau mencari di option A, B, C, dan D serta E, manakah yang termasuk dari kategori alternatif. Nah, perlu dipahami bahwa adik-adik ya, alternatif itu solusi, memberikan solusi. Jadi bukan melakukan tindakan, tetapi solusi. Oke, kita lihat sama-sama ya. Yang A, masyarakat melakukan unjuk rasa kepada perusahaan air minum tersebut agar segera menutup perusahaan. Nah, ini adalah bukan solusi ya adik-adik, tetapi satu tindakan. Nah, tapi tindakan yang salah juga ya. Jadi sudah bukan jawaban ini. Ya, ini supaya lebih jelasnya gini. Kita kasih coretan ya. Nah, ini yang ini tadi ya. Masyarakat ini bukan ya. Bentar ya. Nah, ini. Oke, ini bukan jawabannya ya. Oke. Kemudian yang kedua, pemerintah menutup perusahaan air minum sampai kebutuhan lahan pertanian akan mencukupi. Nah, ini juga salah ya, tindakan, bukan solusi. Oke, kemudian
Untuk mengairi lahan yang kekeringan dalam jangka panjang, pemerintah melakukan pemetaan. Nah, ini juga bukan memberikan solusi ya, tetapi justru hanya akan mengambil tindakan yang lain lagi. Nah, ini juga bukan ya. Yang ini yang D, yang C bukan. Kemudian yang D, nah ini juga bukan. Sudah bukan ya. Jadi bisa langsung kita ketahui yang termasuk alternatif. Nah, yang E ini masyarakat ini ya, wilayah masyarakat, pemerintah dan pihak perusahaan melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, inilah yang merupakan alternatif. Jadi kelangkaan itu sebenarnya intinya hanya satu saja, bagaimana dengan adanya keterbatasan sumber daya alam untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, harus diberikan solusi atau alternatif. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu soal yang kedua untuk materi kelas 10. Baik, kita lanjutkan. Sekarang soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini masih materi kelas 10, yaitu pendapatan nasional. Jadi perlu adik-adik ketahui juga ya bahwa soal-soal UNBK hampir setiap tahunnya lebih dominan itu materi kelas 10 dibanding kelas 11. Karena memang di sana banyak materi-materi dasar ekonomi yang memang harus dikuasai secara runtun, sehingga lebih banyak memang materi kelas 10. Jadi pada kesempatan ini Ibu juga berbagi bagaimana supaya adik-adik bisa menjawab soal yang selalu keluar setiap tahunnya dan hampir masih sangat sedikit bisa menjawab. Ya. Nah, ini adalah kategori soal yang paling sulit dijawab oleh siswa ya yang jurusan IPS. Kenapa? Karena memang uraiannya agak terlalu ini membutuhkan energi juga anak-anak untuk menjawab. Ya, karena ini menghitung. Jadi pendapatan nasional, misalkan ada data pendapatan nasional negara APREN pada tahun 2016 sebagai berikut. Nah, ini ada GDP-nya, kemudian ada produk yang dihasilkan dari masyarakat dalam negeri, kemudian penyusutan, pajak tidak langsung, laba ditahan, iuran sosial, pajak perseroan, personal income. Dari data tersebut, besarnya transfer payment antara payment negara APREN adalah, nah dari mana kita bisa peroleh 390? Nah ini caranya, tips untuk menjawab kalian harus pakai rumus. Ya, jadi perlu diingat kompetensi dasar ini dalam memahami pendapatan nasional, adik-adik harus ketahui rumus dari konsep pendapatan nasional. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Bu sudah siapkan ya. Nah, ini. Jadi rumusnya kalau GNP biasanya kalau soalnya langsung. Halo, Bu Ita jelas ya, masih kedengaran suara saya? Masih Ibu. Oh iya, baik. Adik-adik sekalian, rumusnya pendapatan nasional, ya itu Bu, mohon PN. maaf mengganggu, Bu. Iya. Itu gambarnya tidak muncul, Bu. Oh iya, tidak muncul ya. Nah itu Ya, yang. mungkin bisa diulang lagi untuk share Oh screen-nya. ya, saya stop dulu ya, baru saya share Iya. lagi. Iya, sudah terlihat kembali, Bu. Oh iya, makasih. Ya nanti diberitahu Pak ya kalau seandainya ini soalnya jaringan di Palu gini naik turun. Mudah-mudahan kita bisa lalui dengan baik ini. Baik, saya lanjutkan. Ini ya data ini adik-adik kita akan lihat rumusnya. Yang adik-adik harus ketahui di sini rumus dari konsep pendapatan nasional. Kalau kita lihat soalnya di situ tidak ada GNP. Seandainya soal itu ada GNP, maka adik-adik bisa langsung masukkan rumusnya, di mana rumusnya ini kan ini ya, rumus yang paling gampang ini ya. Nah, GNP sama dengan NNP
Oh ya, tunggu ya. Supaya tidak lebih lama lagi, ini aja. Ya, GDP ini adalah Gross Domestic Product ya. Kemudian produk yang dihasilkan. Nah, jika kita mendapati soal seperti ini, adik-adik ya. Jadi kita langsung buatkan rumusnya. Nah, rumusnya ini di sini adalah PNB sama dengan GDP dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri. Nah, berarti karena ada pendapatan asing dari dalam negeri, sehingga langsung GDP yang ada di dalam data itu kita kurangi. Nah, maka itulah yang dihasilkan NNP. Nah, seperti itu ya, NNP. Nah, kemudian NNP itu sendiri setelah kita peroleh, nah nanti di sini rumusnya lagi NNI. Ya, rumus NNI adalah NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, tadi kan ada ya datanya. Jadi setelah diperoleh hasilnya 2.700.000 dikurangi pajak tidak langsungnya di dalam data itu adalah 50.000. Nah, Ibu, kemudian maaf, ketika Ibu nulis rumus tidak muncul rumusnya. oh iya, saya tidak jadi nuliskan Ibu Oh Ita, gitu. tidak jadi. Ya, soalnya saya sudah buatkan memang di sini. Kalau saya mau rumuskan tadi kayaknya nanti agak kebingungan. Jadi lebih baik langsung aja. Tapi tampilan layarnya kelihatan nggak muncul. Ada? Tidak muncul. Oh, tidak muncul. Ya, ini sudah mulai-mulai nih jaringan. Oke, saya stop sharing dulu, kemudian saya kembali sharing lagi. Ya. Udah muncul Ibu. Oke, sudah ada ya. Ya, jadi adik-adik kita lanjutkan ya. Jadi rumusnya PI adalah NNI dikurang laba ditahan, dikurang jaminan sosial, ditambah transfer payment. Nah, di dalam data tadi kan kita sudah peroleh NNI-nya ya. Nah, kemudian di dalam data itu PI-nya sudah diketahui. Nah, diketahui 2.980.000. Kemudian laba ditahan. Nah, laba ditahan di sini ada ya, kemudian jaminan sosial juga ada. Nah, yang ditanya di situ adalah transfer payment-nya. Kalau kita mengacu dalam rumus, ini sempat dibuat bingung juga sih anak-anak karena memang dia putar. Yang dia tanya transfer payment, yang seharusnya sebenarnya kalau soal yang mudah itu dia langsung menanyakan disposable income. Nah, sehingga kalau disposable income yang ditanya itu langsung PI dikurang pajak langsung. Nah, tapi kenyataannya soal-soal pendapatan nasional itu sudah tidak lagi mengikuti ini yang mudah, tetapi dia balik lagi rumusnya seperti contoh ini ya, adik-adik. Yang ditanya adalah transfer payment. Sementara rumusnya setelah semuanya dijumlahkan baru ditambah dengan transfer payment. Maka secara ilmu matematika juga yang adik-adik sudah peroleh, tinggal diputar saja ya. Transfer payment sama dengan ya 2.980. Nah, kita lihat datanya tadi ya. Nah, ini personal income kan 2.980.000. Nah, ini dikurangi 2.590 dari mana? Ini ya, 2.650 tadi NNI-nya dikurangi dengan setelah semuanya dijumlahkan, jaminan sosial, laba ditahan itu semua dijumlahkan, dikurangi menghasilkan 2.590. Nah, maka PI dikurangi 2.590.000 diperoleh 390.000. Nah, ini ya. Nah, jadi ini yang menjadi persoalan kalau diputar. Sebenarnya banyak soal-soal pendapatan nasional itu biasanya yang ditanya adalah PI-nya. Kalau PI-nya mudah karena kita mengikuti rumus. Nah, tetapi yang ditanya bukan PI-nya, yang ditanya justru malah rumus yang di dalam PI itu yang ditanya. Seperti contoh ini ya, transfer payment-nya kira-kira berapa kalau PI-nya diketahui 2.980. Nah, maka sistem atau triks dan tipsnya tadi adik-adik langsung setelah kita memperoleh NNP, NNI, nah ya Gambarnya hilang lagi. Gambarnya hilang lagi. hilang lagi ya. Jadi stop sharing dulu. Ya, saya kembali lagi. Sharing. Ya.
Oke, sudah ada ya? Ya, sudah ada Ibu. Ya, sudah ada gambarnya Ibu? Sudah Oh ada. iya, oke. Baik adik-adik pelajar SMA, selanjutnya kita akan masuk pada soal yang berikut. Jadi tadi itu adalah materi kelas 10 ya, masih bagian pendapatan nasional. Nah, satu lagi ini masih berkisar tentang pendapatan. Tetapi pendapatan per kapita. Nah, ini juga jadi masalah juga bagi adik-adik karena kesulitan untuk menghitung, kelamaan. Kalau kita menggunakan rumus pendapatan per kapita itu kan adik-adik ya, rumusnya jumlah PNB dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, otomatis adik-adik akan menghitung ini bagi ini negara tetangga bagi ini, ungkapan bagi ini, verbal bagi ini. Nah, ini akan memakan waktu sangat lama kalau adik-adik mau menghitungnya. Nah, triksnya di sini adik-adik, kalau kita mendapati soal pendapatan per kapita, seperti tabel seperti ini, nah, yang kita lihat adalah jika jumlah pendapatan satu negara itu kecil, kemudian didukung juga jumlah penduduknya banyak, nah maka itu otomatis dia pasti akan rendah. Tapi kalau jumlah pendapatannya besar, kemudian jumlah penduduknya kecil, maka dia akan menjadi memperoleh pendapatan per kapita tertinggi. Nah seperti itu. Jadi kita tinggal melihat sebenarnya dari jumlah penduduknya. Nah maka setelah kita lihat ini jumlah penduduk ya negara ini. Weakness ini. Nah, weakness ini kalau kita bandingkan dia besar ya. Paling besar pendapatannya, kemudian jumlah penduduknya tidak terlalu kecil ya, tapi ini sudah boleh dikatakan dari jumlah penduduk semua negara ini dikategorikan bahwa pasti dia yang akan tertinggi. Nah, jadi sehingga bisa kita menemukan hasilnya. Nah, ini ya. Nah, ini negara weakness memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi. Lebih tinggi dari negara tetangga. Nah, ini kalau kita lihat negara tetangga kan, negara tetangga jumlah pendapatannya dia besar juga, hampir sama dengan ini ya, negara ungkapan dan sebelah. Tapi di sini jumlah penduduknya, nah jumlah penduduknya sedikit, sementara ini juga masih besar ya, negara ungkapan. Nah, maka bisa kita memperoleh jawaban dari semua option itu bahwa negara weakness itu memiliki pendapatan per kapitanya lebih tinggi dibanding dari negara tetangga ini yang nomor 2. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Kita akan lanjut untuk soal yang berikut yang biasanya tidak bisa adik-adik jawab ya. Nah, soal ini kita masuk materi kelas 11. Nah, untuk materi kelas 11, materi yang selalu tidak bisa dijawab oleh adik-adik jurusan IPS ya khususnya. Nah, ini kebijakan ekonomi. Ketika kita memperoleh pertanyaan seperti ini atau mendapati soal tentang kebijakan ekonomi, nah ini kelihatan ini Bu Ita. Soalnya ini saya ambil dari ini ya, saya screenshot soal UNBK yang tahun kemarin supaya lebih asli ya, adik-adik bisa lihat. Ya, kelihatan Ibu? Terlihat Bu kalau. Oh iya. Ya, jadi materi kebijakan ekonomi. Jadi kalau kita melihat ketika ada kalimat seperti ini, pada saat terjadi inflasi, pemerintah melalui bank sentral akan berusaha mengatasi dengan kebijakan moneter. Nah, pertanyaan ini sudah otomatis akan membahas yang namanya kebijakan ekonomi. Nah, perlu adik-adik ketahui ya, dan harus selalu diingat bahwa kebijakan ekonomi di dalam materi kelas 11 itu kita ketahui ada 2, ya sebenarnya 3 ya, tapi yang utamanya yang umum biasanya 2, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sedangkan yang ketiganya itu yang jarang dibahas karena kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Nah, di sini pertanyaannya, salah satu kebijakan yang dilakukan adalah menaikkan suku bunga bank melalui kebijakan diskonto. Nah, kebijakan diskonto ini tentu adik-adik juga ada yang masih ingat ya. Diskonto itu adalah kebijakan bank di dalam bagaimana dia menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunganya. Nah, itu ya.
dampak dari penerapan kebijakan tersebut adalah, nah kita lihat di sini dampaknya apa gitu ya. Nah, di sini dampak dari penerapan itu kita lihat yang termasuk kategori kebijakan moneter itu kita harus kenali antara dua tadi ya. Di dalam option itu pasti dia campur, ada fiskal, ada moneter. Nah, sekarang caranya, triknya adalah adik-adik perlu mengenali yang option A, jumlah uang yang beredar semakin berkurang sehingga masyarakat akan mengalami kesulitan mendapatkan uang dan mengakibatkan nilai uang menjadi meningkat. Nah, ini harus dipahami juga kalimat itu kalau salah ininya ya, salah dalam menganalisanya. Nah, ini otomatis yang A ini adalah jawaban yang salah ya. Nah, ini jawaban yang salah ini. Oke, yang B. Masyarakat lebih senang menyimpan harta dalam bentuk benda berharga daripada uang yang memiliki nilai semakin menurun, sementara harga semakin meningkat. Nah, ini juga pernyataan yang salah. Kemudian harga barang akan meningkat seiring dengan jumlah uang yang beredar semakin berkurang, sehingga banyak masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini dia tidak berbicara kebijakan moneter. Nah, ini sudah sangat kelihatan jelas ya. Ini tidak berbicara kebijakan moneter. Kemudian yang D, jumlah uang yang ada di bank akan bertambah sehingga setiap keperluan negara untuk membeli valuta asing akan tersedia menyebabkan harga barang akan kembali turun. Nah, ini juga pernyataan yang salah. Jadi, masyarakat akan menambah simpanan dan mengurangi pinjaman di bank sehingga jumlah uang yang beredar berkurang dan nilainya menjadi meningkat serta harga barang turun. Nah, jadi yang perlu dikenali di sini adalah kebijakannya tadi. Kebijakan dari kebijakan moneter di sini tadi menaikkan suku bunga bank melalui kebijakan diskonto. Nah, dampaknya dari kebijakan kalau dia menaikkan suku bunga, nah maka di sini kaitannya dengan pihak bank. Nah, tentunya di sini masyarakat akan menambah simpanan dan mengurangi pinjaman di bank sehingga jumlah uang yang beredar berkurang dan nilainya menjadi meningkat serta harga barang turun. Nah, itu. Jadi triknya di situ kita mengenali kebijakan ekonominya dari segi moneter dan fiskal. Nah, biasanya adik-adik akan menemukan di dalam itu manakah yang termasuk kebijakan fiskal. Nah, itu perlu juga adik-adik ketahui ya. Kebijakan fiskal ini berbicara tentang kepemerintahan. Contohnya adalah menurunkan pajak ya, menaikkan pajak ya, menambah pajak atau menaikkan pajak. Nah, itu yang intinya. Sedangkan kalau moneter itu kebijakannya tentang atau berkaitan dengan bank. Apakah dia menurunkan tingkat suku bunga ataukah dia menaikkan tingkat suku bunga. Ya, jadi itu adik-adik untuk soal materi kelas 11. Ya, selanjutnya soal yang tidak pernah bisa dijawab juga ya, ini masih materi kelas 11. Ini pembangunan ekonomi. Ya, pembangunan ekonomi ya ini pembangunan ekonomi di sini harus kita pahami adik-adik bahwa indikator dari keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu ciri-cirinya perlu kita kenali. Jadi triknya untuk bisa menjawab soal tentang pembangunan dan pertumbuhan itu adalah intinya kalau dia berbicara pendapatan per kapita berarti itu pembangunan ekonomi. Kemudian kalau dia berbicara tentang PDB itu juga pembangunan ekonomi. Sedangkan kalau dia berbicara pertumbuhan ekonomi, nah dia menyangkut pendapatan negara secara keseluruhan. Nah, kemudian di satu sisi juga dia membicarakan pertumbuhan ekonomi itu adalah kualitas hidup atau peningkatan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Itu pertumbuhan ekonomi. Nah, maka ketika kita menemukan soal tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka kita sudah bisa mengenali bahwa yang kategori dari pembangunan ekonomi itu adalah satu, pertumbuhan, PDB-nya meningkat, kemudian yang kedua, pendapatan per kapita meningkat dalam jangka panjang, dan tentunya adalah kesejahteraan penduduk selama waktu tertentu. Nah, itu pembangunan ekonomi. Ya.
Halo, Ibu Ita, kedengaran? Masih kedengaran, Bu Ita? Halo? Oke, masih terdengar Ibu dengan jelas. Oh iya, gambar masih kelihatan juga? Masih terlihat. Oh iya, siap. Apa Baik. adik-adik ada yang mau bertanya ini? Oh iya, silakan. Sebelum saya lanjutkan ke soal berikut, mungkin ada yang bertanya, adik-adik? Belum ada kayaknya. Oh, mungkin lagi masih mendengarkan materi dari Ibu. Oh iya, baik. Saya lanjut aja ya, Ita ya. Silakan dilanjut. Oke. Baik, adik-adik sekalian serta sahabat Rumah Belajar di mana saja berada, baik yang masih mengikuti program Sapa Duta Rumah Belajar pada sesi kali ini, saya akan melanjutkan soal yang berikut yang biasanya juga adik-adik masih kebingungan di dalam menjawab materi kelas 11. Nah, di sini materi yang sulit, memang tingkat kesulitannya tinggi di materi kelas 11, yaitu kurs valuta asing. Nah, sebenarnya simpel saja kalau adik-adik tahu ya rumusnya. Nah, triknya di sini, jadi pada kesempatan ini Ibu mau berbagi pada adik-adik yang khususnya kelas 12 IPS ya. Nah, untuk bagaimana bisa menjawab soal tentang kurs falas. Ya, kurs falas ini rumusnya kan kalau misalnya uang itu mau dijadikan ke dalam mata uang rupiah, maka rumusnya adalah dikali dengan kurs beli. Nah, sedangkan kalau misalnya kita punya uang mata uang rupiah, kita mau jadikan mata uang asing, maka dibagi dengan kurs jual. Ya, halo Bu Ita? Silakan dilanjut Ibu. Oh iya, baik. Ya, jadi adik-adik ini adalah soal kurs falas. Nah, biasanya sering ya, hampir setiap tahun saya melihat soal ekonomi itu selalu muncul kurs valuta asing dan selalu bentuknya seperti ini. Lebih banyak kan dia pengecohnya adalah data. Data dalam bentuk tabel seperti ini ya, ada kurs belinya, ada kurs jualnya. Nah, di sini kita harus adik-adik harus pandai menganalisa ya bahwa kalau misalnya di sini Ahmad berangkat ke Inggris pada tanggal 10 November. Sebelum berangkat, Ahmad menukar uangnya di sebuah bank, yaitu dari uangnya 41.976.000 ke mata uang Inggris, yaitu dengan kurs beli pada saat itu adalah 20.451 dan kurs jual 20.988. Maka selama libur Ahmad menghabiskan uangnya senilai 1.750 pound sterling. Nah, Ahmad tiba di Indonesia pada tanggal 8 Desember. Nah, 2 hari setelahnya Ahmad menukar sisa uang yang dimiliki ke money changer. Ya, money changer itu tempat penukaran mata uang asing ya, adik-adik ya. Nah, jadi diketahui kurs rupiah atau pound sterling pada bulan Desember waktu itu, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 dalam tabel ini ya. Nah, pertanyaannya, uang diterima Ahmad saat menukarkan sisa uangnya setelah berlibur adalah, nah, karena dia katakan di sini tadi 2 hari ya setelah Ahmad menukar dia perjalanan setelah itu baru dia tukarkan. Nah, di sini yang pertama caranya adik-adik ya tipsnya. Uang yang dipegang Ahmad tadi berapa? 41.976 juta kan? Ya, 41.976.000 kan? Ya. Ini dibagi dulu ke dalam dibagi dulu mau dijadikan ke dalam mata uang asing. Nah, rumusnya rupiah, kalau rupiah mau dijadikan ke dalam mata uang asing, nah yang ini nih rumusnya ya. Ini sengaja Ibu tuliskan supaya adik-adik bisa mudah ya. Nah, ini rumusnya rupiah ya. Jadi rupiah mata uang asing tadi ini rumusnya ya. Nah, jadi kalau mau dijadikan mata uang rupiah mata uang asing ke dalam mata uang rupiah dikali dengan kurs beli. Nah, sedangkan mata uang rupiah mau dijadikan ke dalam mata uang asing dibagi kurs jual. Nah, maka hasilnya 41.976.000 dibagi dengan 20.000 ya, 20.000 ini kurs jualnya yang ini. Nah, yang ini yang dipakai. Nah, yang ini yang dipakai ya karena pada saat dia memegang uang yang terjadi kan. Nah,
Jadi uangnya yang dibawa pada saat itu adalah 2.000 pound sterling. Nah, setelah itu penjelasannya selama berlibur dia menghabiskan uangnya 1.750. Nah, berarti dari 2.000 itu dia habiskan 1.750, maka dikurang, berarti sisa uangnya 250.000 pound sterling. Nah, ini yang dibawa ke Indonesia. Setelah di Indonesia, Pak Ahmad menukarkan ke money changer. Nah, yang dia tanya adalah berapa uangnya, berapa rupiah uangnya setelah dia pakai selama dia di Inggris gitu ya. Nah, jadi 250 dikali dengan kurs beli. Ya, kita ingat rumusnya ya, karena mata uang asing mau dijadikan ke dalam mata uang rupiah. Nah, ini jadi dikalikan dengan kurs beli. Jadi 250 dikali dengan kurs beli ini ya, karena mau dijadikan mata uang rupiah. Nah, rumusnya kan. Ya, jadi setelah dikali hasilnya adalah 5.125.000. Nah, ini adalah tipsnya. Jadi kita mengenali berapa uang yang dipegang dan rumusnya apa. Itu intinya di dalam menjawab soal kurs valuta asing. Nah, sehingga adik-adik tidak perlu bingung ya, kadang-kadang karena kalau kita tidak paham jadi bingung asal-asal jawabnya. Padahal kalau seandainya adik-adik semua bisa kuasai dari inti soal itu adalah berbicara kurs falas. Berarti kurs falas artinya hanya dua. Mau dijadikan ke rupiah dikali kurs beli. Mau dijadikan ke mata uang asing dibagi kurs jual. Nah, selesai. Maka itulah jawabannya. Oke. Sudah jelas ya adik-adik ya? Mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut? Atau masih mau dilanjutkan aja ya? Sampai selesai dulu ya, Bu Ita ya? Halo, Bu Ita. Ada Ya, soal lagi, Bu? ya masih ada. Ini kebetulan saya siapkan 10 Ada berapa soal lagi? 3 soal. 3 soal belakang ini khusus materi kelas 12. Jadi sudah terwakili semua Ibu Ita. Ya, jadi mudah-mudahan cukup waktunya ya. Jadi supaya bisa mewakili setiap jenjang. Nah, ini ya. Jadi saya lanjut aja mungkin Bu Ita ya. Oke. Ya, saya lanjut aja ya. Materi kelas 12. Ya, materi kelas 12 adik-adik ya. Materi kelas 12 ini kan Dilanjut saja. di jenjang Iya, kelas silakan. 12 itu kan materinya akuntansi semua ya. Semester 1 2 itu ya. Nah, jadi kalau di soal UNBK itu soal-soal akuntansi itu biasanya terwakili hanya 10 nomor atau 15 nomor. Selebihnya hampir semua mata pelajaran ekonomi, sehingga memang lebih banyak diperdalam ekonomi. Nah, jadi Ibu merangkum soal-soal yang tidak bisa dijawab. Di sini sebenarnya mudah, tapi dianggap itu sulit bagi anak-anak. Kenapa? Karena sudah bosan lihat tabelnya. Jadi salah satu juga kelemahan siswa kelas jurusan IPS itu dia cepat bosan kalau sudah lihat tabel-tabel pusing. Nah, padahal kalau kita paham intinya itu gampang sebenarnya. Nah, seperti contoh ini. Kita membahas jurnal umum ya. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya jurnal umum itu kuncinya apa. Kita lihat debitnya ya. Kalau kas bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Ya, gitu. Nah, di sini kalau kita lihat tabelnya tanggal 1, dia katakan optionnya bahwa dibeli peralatan dari toko Koantrika ya, 7.500.000, baru dibayar 5 juta, sisanya akan dibayar kemudian. Nah, analisanya tanggal 1 itu kita harus tahu bahwa kalau peralatan di situ berarti 7.500.000 di debit, betul. Kemudian yang dikredit di situ adalah berarti dia mengeluarkan uang, kasnya berarti berkurang, gitu ya. Jadi kasnya berkurang 5 juta. Sementara di sini di tabel ini kas berkurang 2.500.000. Nah, berarti bukan ya. Nah, berarti bukan itu jawabannya. Kemudian yang itu sudah langsung kita tinggalkan. Jadi tidak perlu lama-lama.
Jadi adik-adik tidak perlu lama-lama menganalisa karena cukup satu kalimat saja dianalisa. Ini ya. Ya, yang ini dianalisa. Yang ini. Ya, baru dibayar 5 juta. Nah, sisanya akan dibayar kemudian. Berarti sisanya itu kan utang. Kalau 7.500.000 baru dibayar 5 juta, berarti utangnya 2.500.000. Nah, di sini terbalik kan, utangnya 5 juta malah kasnya 2.500.000. Nah, berarti kita sudah bisa tinggalkan soal ini, option ini sudah salah gitu ya. Oke. Mungkin tidak kelihatan ya, saya perbesar dulu ya. Ya, halo Bu Ita. Ya Ibu, kenapa Bu? Oh ya, masih kelihatan di layar? Mungkin agak di full screen aja Bu, soalnya ini kecil Oh tulisannya. iya, iya, Lihatnya betul. kecil. Oke. Ya, baik. Yang option B ya. Jadi yang A tadi sudah bisa kita tinggalkan karena salah ya. Langsung kita tinggalkan, tidak usah berlama-lama karena kita lihat saja dari baru dibayar 5 juta itu kan utangnya berarti berarti mengambil uang kas ya. Kasnya itu berarti berkurang 5 juta, tapi di sini kasnya 2 juta. Yang B, tanggal 3. Kita lihat tanggal 3 di tabel, dia katakan bahwa diterima pembayaran dari keluarga Bu Sylvia telah diselesaikan seminggu yang lalu. 550, berarti ini kan jadi piutang. Berarti piutangnya harusnya 550, tapi di sini tidak terlihat piutang, berarti sudah kita tinggalkan langsung, bukan jawabannya. Kemudian yang C, tanggal 5, diselesaikan pekerjaan laundry 750.000, baru diterima 450. Nah, ini. Di sini harusnya dia selesaikan laundry ya 750, baru diterima 450. Nah, ini betul, tapi di sini kasnya lagi yang salah. Nah, itu berarti sudah bisa ditinggalkan. Kemudian yang D, tanggal 7. Tanggal 7 dibeli perlengkapan laundry 350, akan dibayar minggu depan, berarti utang. Nah, di sini bukan utang, yang muncul malah perlengkapan dan kas, itu sudah salah. Nah, kemudian yang E, tanggal 9 dibayar cicilan. Pembelian peralatan pada toko kawan sebesar 1 juta. Nah, berarti tanggal 9 ini kan dia dibayar cicilan pembelian peralatan. Berarti utangnya tadi 1 juta berkurang, maka di debit. Kemudian kasnya juga berkurang karena dia ngambil uang 1 juta. Maka ini yang benar. Maka yang tanggal 9 inilah yang benar. Nah, seperti itu ya, adik-adik ya. Jadi itu cara menganalisanya. Memang agak ribet sebenarnya, tapi kita bisa langsung tinggalkan. Kalau satu kalimat itu sudah tidak benar, itu tidak usah yang lainnya diambil. Kita langsung berpindah ke option yang lain. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Soal yang ke-9 ya. Nah, buku besar. Ini buku besar kan tabel ya, namanya buku besar itu berarti semuanya tabel. Nah, itu kadang-kadang anak-anak kelas 12 IPS ini mengeluh ya, kadang-kadang bingung dengan tabel. Padahal intinya kalau kita tahu rumusnya, ya triknya di sini bukan lihat tabelnya, tapi analisanya. Nah, ini kan data. Ini data jurnal umum. Nah, setelah itu kita mau lihat di sini adalah buku besarnya mana yang benar gitu ya. Dulu ya, saya lihat. Nah, ini tabel agak panjang ya, makanya bersambung. Karena ini optionnya A, tabel. Karena dalam bentuk buku besar itu kan memang tabel buku besar ya, dalam bentuk tabel-tabel gitu ya. Nah, poin B-nya ini, option B-nya. Kemudian, option C-nya mana ya?
Nah, ini option C-nya. D-nya yang ini, E-nya yang ini. Nah, yang sekarang kita perhatikan adalah berdasarkan data di atas. Dulu ya. Nah, ini berdasarkan data di atas, maka posting buku besar yang benar adalah, nah kita lihat kalau dia minta kas, berarti kita lihat kas ini ada 3 kan di atas, 1, 2, 3. Nah, ini dikumpulkan, kasnya berada di posisi kredit 500. Nah, ini kas ya. Kemudian ada di posisi debit 750. Nah, di sini kalau bertemu debit ketemu debit bertambah, debit bertemu kredit berkurang. Nah, itu rumusnya. Nah, ini ya yang intinya tanggal 2 tanggal 2 masuk ya. Masuk di kredit, tapi di sini dia munculnya debit. Berarti kan sudah salah. Nah, jadi tidak usah dilanjutkan lagi. Adik-adik tidak perlu melanjutkan lagi menganalisa. Cukup saja satu yang mewakili, kalau sudah tinggalkan. Nah, gitu ya. Kemudian yang B. Yang B dikatakan perlengkapan. Oke, perlengkapan di sini hanya satu. Posisinya ada di debit 1.500.000. Nah, di sini posisinya debit 1.500. Nah, ini kan. Nah, berarti sudah salah lagi kan? Nah, oke, sudah tinggalkan. Kemudian utang usaha. Utang usaha di situ 1.000. Kita lihat tadi di tabelnya ya. Kita lihat utang usaha itu ada di posisi debit 1 juta. Nah, posisi debit 1 juta, tapi di sini kredit 1 juta, berarti salah. Oke, yang D, pendapatan jasa berada di posisi kredit. Nah, kita akan lihat. Pendapatan jasa pada posisi kredit 750.000. Nah, ini yang benar kan? Sedangkan yang E itu sudah pasti salah kan, karena beban sewa. Nah, itu beban sewanya 1.200.000, ditulis 1.200. Nah, jadi yang benar adalah D. Nah, jadi itu kuncinya. Buku besar itu sangat mudah sebenarnya. Yang banyak itu adalah tabelnya. Yang intinya adalah kita melihat bahwa buku besar di sini yang dibuat ada kas, ada utang, ada perlengkapan, dan ada pendapatan. Oke, next. Dan soal yang terakhir. Nah, ini soal yang terakhir. Halo, masih kedengaran suara saya, Ibu? Suara saya, Wita? Oh iya. Ini kalau ininya muter-muter, Bu. Muter-muter terus ininya. Untuk gambarnya? Iya. Enggak, di sini sih Kelihatan ya? muncul. Oh iya, kalau sama saya muter-muter, Bu. Ya, enggak apa-apa, lanjut aja, enggak masalah. Baik, soal yang terakhir adik-adik ya, kertas kerja. Nah, ini kertas kerja. Namanya kertas kerja itu pasti kumpulan dari semua materi dari awal, dari adik-adik mengenal persamaan akuntansi sampai dirangkum menjadi satu, itulah yang namanya kertas kerja. Nah, tentu di sini kertas kerja juga punya rumus, sama ya. Jadi masing-masing di dalam akuntansi itu intinya yang adik-adik harus kenali bukan dipusingkan oleh tabelnya ya. Yang intinya adalah rumusnya itu yang adik-adik pegang. Nah, contoh misalnya tadi ya, buku besar. Nah, itu ketemunya debit dengan debit bertambah, ketemunya debit dengan kredit dia akan berkurang. Nah, untuk soal kertas kerja, ini soal ini tabel ya. Jadi dasarnya kertas kerja itu kan harus ada neraca saldo. Nah, tentu soalnya dibuatlah neraca saldo seperti ini. Nah, data penyesuaiannya pasti ada. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, dari data tersebut dicatat dalam kertas kerja sebagai berikut. Nah, jadi yang perlu kita lihat, di sini peralatan disusutkan 500.000. Nah, 500.000. Oke, penyesuaiannya berarti debit. Kemudian beban sewa 2 September untuk 1 tahun. Nah, beban sewa ini. Nah,
Kemudian gaji bulan Desember belum dibayar 2.100.000. Nah, ini sudah masuk di debit. Penyesuaiannya ya yang kita lihat adik-adik ya, tabel penyesuaiannya. Akumulasi penyusutan kita lihat 500 dan sewa dibayar di muka 1.600.000. Nah, apa yang harus adik-adik perhatikan? Yang adik-adik perhatikan di sini adalah pencatatannya. Maksudnya, pencatatannya itu ketika neraca saldo bertemu dengan penyesuaian, neraca saldo debit bertemu dengan penyesuaian debit, maka tempatnya di neraca saldo setelah disesuaikan itu bertambah. Contoh ini ya, peralatan 5.000, kemudian bertemu dengan debit 500, berarti harus bertambah 5.500. Oke, benar ya. Nah, posisinya juga harus di debit terus sampai di akhir neraca. Oke, benar berarti ya. Kemudian beban sewa. Nah, beban sewa di sini. Beban sewa debit 2.400. Kemudian ketemu dengan kredit berarti berkurang ya. Nah, berkurang. Posisinya adalah harus dikredit. Nah, di sini debit ketemunya. Nah, gitu ya. Berarti bukan. Tadi 1 sudah benar. Sudah ketemu ya jawabannya 1. Yang 2 bukan. Beban gaji. Beban gaji debit 6.300. Ketemu sama penyesuaian 2.100. Nah, berarti debit ketemu debit berarti bertambah. Maka 6 juta ditambah 2 juta, 8.400.000. Posisinya di debit. Nah, ini benar. Berarti sudah ketemu ya jawabannya 1, 3. Akumulasi penyusutan. Nah, di sini 500 jadi tinggal disalin saja 500, 500. Nah, gitu ya. Kredit, kemudian di neraca harus 500 juga, tapi di sini malah 250, berarti salah. Nah, kemudian sewa dibayar di muka. Ini debit 1.600, ketemu debit, ya tempatnya juga harus di debit. Nah, maka hasil jawabannya sudah ketemu, yaitu 1, 3, dan 5. Nah, seperti itu. Itulah kuncinya atau triks dari bagaimana kita bisa menjawab soal-soal akuntansi. Yang intinya adalah rumusnya yang perlu dipegang. Kalau rumusnya kita tahu, pasti kita bisa menjawab soal-soal itu dengan baik. Ya, demikianlah pembahasan soal-soal UNBK pada kesempatan kali ini. Mungkin ada adik-adik yang bertanya. Untuk itu saya serahkan kembali kepada moderator Bu Ita. Terima kasih Bu Ita. Oke, terima kasih Bu Fatma atas materi yang telah disampaikan. Buat adik-adik yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Boleh kita mulai buka pertanyaan. Mungkin bisa dibantu oleh Mas Hafiz membuka pertanyaan buat adik-adik yang bertanya. Iya. Ini ada satu yang angkat tangan dari Gracia. Ya, pertanyaan, Dek Gracia. Iya, halo. Ya, halo. Atas nama De Gracia, silakan Dek. Ya. Mic-nya sudah saya bukakan. Ya, silakan. Halo, silakan Dek. Ini Bu ada pertanyaan juga nih di kolom pertanyaan dari Cindy. Arahan horizontal dan vertikal itu apa? Tanya gitu. Ya, bagaimana? Bagaimana Pak? Ini ada pertanyaan dari Cindy. Cindy bertanya, arahan horizontal dan vertikal itu apa ya? Gitu Bu. Oh iya. Ini membahas materi soal yang mana ini ya? Boleh diperjelas adik siapa Cindy ya? Cindy yang bertanya? Iya, Ya, Cindy. Cindy, adik Cindy.
Ya, boleh dicet kalau enggak nih. Eh, maksudnya boleh diperjelas soal yang mana ya? Supaya nanti bisa Ibu jelaskan di pembahasan soal tadi 1 sampai 10 apakah materi yang mana, yang kelas 10 atau materi kelas 11? Baik, untuk saat ini sepertinya adik kita atas nama Cindy sedang tidak berada di ruangan ini lagi, Bu. Oh, Maksudnya iya, soalnya sedang tidak pertanyaannya bergabung enggak jelas kembali. ya arahan horizontal. Itu kalau kita dalam ilmu ekonomi, horizontal dan vertikal itu dalam permintaan dan penawaran. Iya, garis vertikal dan garis horizontal. Iya, tapi yang ditanya tadi arahan. Jadi itu yang saya minta diperjelas tadi. Oke, dari adik-adik yang lain apa ada pertanyaan? Masih belum ada pertanyaannya. Mungkin Ibu untuk soal-soal di ekonomi ini, Bu, materi ekonomi bisa diberikan penjelasan bahwa porsi untuk jenjang kelas 10, 11 dan 12 dalam satu soal UNBK itu ada berapa gitu ya, Bu, biar Oh, adik-adik di iya, siap, Ibu eh, Gita. Iya, baik. Ya, jadi adik-adik perlu adik-adik ketahui juga setelah kami guru-guru sosial itu menganalisa setiap tahunnya soal-soal UNBK, itu memang porsinya kalau untuk dari 40 soal, nah itu materi kelas 10 biasanya sampai 8. Ya, 8 soal itu secara keseluruhan cakupannya yang sering banyak keluar itu permintaan dan penawaran untuk masalah perhitungan, kemudian masalah ekonomi itu selalu keluar. Nah, kemudian yang sekarang sudah naik pendapatan nasional dan pendapatan per kapita itu sudah masuk di jenjang kelas 10. Nah, ini ada yang baru ya. Jadi mungkin porsinya lebih banyak di kelas 10. Sementara di kelas 11 itu sekarang kemarin aja kami menyusun soal USBN, materi kelas 11 itu hanya terwakili 2 atau 3. Yang paling utama itu adalah kebijakan ekonomi, kemudian pajak. Nah, itu yang sering. Dulunya kan pendapatan per kapita, pendapatan nasional. Nah, tapi sekarang kurikulumnya itu pendapatan nasional, pendapatan per kapita sudah naik ke kelas 10. Nah, sehingga untuk materi kelas 11 itu biasanya terwakili 5. Ya, 5. Kemudian materi untuk materi kelas 12, nah itu kelas 12 itu campuran, ada ekonomi, ada akuntansi. Nah, dulu seperti itu, tapi sekarang semuanya akuntansi. Nah, tetapi diporsikan bahwa akuntansi itu hanya mewakili 15 soal biasanya. Lebih dominan 25 soalnya itu adalah soal ekonomi. Nah, kategori porsinya itu lebih banyak ke kelas 10. Nah, kelas 10 biasanya terwakili 8 sampai 10. Seperti itu kita. Ya, jadi adik-adik juga mungkin perlu ketahui juga supaya nanti gampang untuk bisa memetakan materi-materi mana yang misalnya yang sering keluar itulah yang selalu dibahas. Nah, pada kesempatan ini juga Ibu menyampaikan bahwa di rumah belajar adik-adik itu ada bank soal. Kebetulan di dalam Ibu juga sudah membuatkan soal-soal yang soal-soal UNBK, tapi baru beberapa kemarin ya karena banyak kesibukan. Nah, tetapi nanti boleh adik-adik lihat di rumah belajar ya. Nah, dengan alamat situs belajar.kemdikbud.go.id, nah silakan buka bank soal untuk adik-adik yang kelas 12. Banyak-banyak latihan di sana ya, karena banyak dari guru-guru provinsi lain itu juga soal-soalnya sudah ada di dalam. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Fatma atas tips and tricksnya. Ini ada siapkan HP kalian. Wah, ini mau ada games atau ada apa ini, Bu? Iya, latihan soal. Jadi saya mau kasih latihan soal ke adik-adik ini di ini ya, yang ada di Sapa Duta Rumah Belajar kali ini, yang sempat hadir, sempat ikut ya.
ada beberapa latihan soal UNBK yang sudah artinya bolehlah dikatakan soal-soal yang gampang lah. Nah itu pada kesempatan ini kalau memang tidak ada yang bertanya, kita mau coba uji latihannya kira-kira seberapa banyak anak-anak bisa menjawab apakah benar ini sudah kategori mudah atau memang masih sulit. Nah, jadi saya sudah merangkum soal-soal mudah ini di Kahoot atau di Quizizz. Nah, saya mengantisipasi kalau Kahoot nanti takutnya di layar saya tidak bisa berbagi. Nah, tapi kalau bisa saya coba. Seandainya tidak bisa, nanti Quizizz saya kirimkan kodenya. Oke. Ya, sambil Baik, ada yang mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, biar saya siapkan dulu Kahoot-nya. jadi apa ada yang bertanya lagi? Bu Fatma akan menyiapkan latihan soal di Quizizz atau Kahoot. Bagaimana adik-adik, ada pertanyaan lagi? Hafiz, apa ada yang bertanya di kolom pertanyaan? Untuk saat ini belum ada yang bertanya lagi, Bu. Oke, bagaimana Bu Fatma, apa kita siapkan Quizizz-nya untuk jadi bisa mengerjakan? Oke, adik-adik setelah materi yang disampaikan dan telah mengikuti kegiatan Sapa DRB ini, nanti di akhir program ada kita minta survei tentang kegiatan daring hari ini. Nanti adik-adik silakan mengisi survei yang akan dituliskan sambil kita menunggu Bu Fatma untuk menyiapkan. Ya, sambil menunggu ya, mungkin kalau memang tidak ada yang bertanya, kita latihan dulu ya adik-adik ya, untuk menguji latihan soal-soal UNBK yang mudah. Tidak banyak kok soalnya, hanya untuk menguji aja seberapa sulit soal ini, apakah masih kategori sulit atau memang sudah mudah, karena hampir setiap tahun UNBK keluar soal seperti ini. Banyak sih yang sudah jawab secara baik, ada juga yang belum. Ya, silakan adik-adik, sahabat rumah belajar. Kita gabung di Kahoot ya. Kelihatan di layar, Bu Ita? Tidak muncul Bu tampilan. Tidak muncul? Ya. Oh iya, saya stop sharing dulu ya. Ya, sudah kelihatan, Bu. Ya, kelihatan adik-adik? Sudah ada. Ya, silakan. Ya, Sudah kita coba ya adik-adik, kita latihan soal. siapkan handphone lainnya kalau memang ada, dan masukkan pinnya di Kahoot ya Bu ya. Ya, Kahoot. Pinnya Ya, di silakan buka Google, screen pilih game. Kahoot, kemudian langsung play. Play Kahoot, biasa ada gitu ya. Belum ada notifikasinya Bu.
Google-nya tersebut, terus kita masukkan pin yang tertera di layar, baru ada satu mat hai, wah namanya hai ini. Oke, yang lainnya kita masih ada waktu 15 menit ke depan sebelum programnya ditutup. Tahan dulu dan input soalnya sudah disediakan oleh ayo siapa lagi yang ikut? Baru 5 player ini. Ya, ayo deh, coba-coba aja, nggak usah takut. Gampang kok. Kita belajarnya sambil bermain Iya, dulu nggak ya, Bu, apa-apa, ya. coba-coba sambil belajar ya. Siapa tahu soal-soal ini juga nanti yang keluar atau sebagai prediksi ya, prediksi soal UNBK. Tunggu lagi. Tunggu berapa lagi nih yang ikut? Ya, sudah saya start aja Bu Ita ya. Oke, Bu. Ya, oke. Aku juga. Kita start ya. Siap ya, adik-adik dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya ada di atas dan soalnya dengan memilih warna yang ada di handphone kalian ya. Oh, bagaimana tidak ada yang jawab nih.
adanya sudah siap kan adik-adik? Ini Iya. soalnya saya Belum ada yang jawab ya. Oke, kita coba lagi. masih bingung kok. Masih bingung nih. Oke, soalnya kebutuhan yang diperlukan Ya, kebutuhan anaknya. yang diperlukan anaknya Ibu Frida lebih besar daripada jumlah tabungannya. Cara mengatasi masalah tersebut adalah Wah, itu udah ada yang jawab. iya, oke, sudah ada yang jawab. Iya, oke, kita next. Lanjut, Bu. Ya, untuk menguasai perdagangan beras, negara Filipina menjual beras ke Indonesia lebih murah daripada di negaranya sendiri. Apa namanya? Oke, kita lihat. Oke. Iya, Udah mulai ada yang lanjut. Oke. Yang termasuk pengeluaran pemerintah daerah adalah, iya, pemerintah APBN ini ya. Termasuk pengeluaran pemerintah daerah. Mana? Oke, kita lihat. Oke, iya, bagus. Oke, kita next lagi soal yang terakhir ya. 5 soal aja dulu. Yang merupakan faktor yang mempengaruhi penawaran. Ya, yang mempengaruhi penawaran ya. Oke, selera masyarakat. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi betul ya, berarti itu tadi adalah memang soal-soal yang mudah. Nah, buktinya adik-adik bisa jawab semua ya. Nah, iya, jadi yang juara satu adalah si Hai. Si Hai. Kemudian yang kedua adalah coba-coba, enggak ada yang pakai namanya sendiri. Dan yang ketiga adalah aku Adam. Iya, oke. Gimana adik-adik kuisnya? Seru kan? Iya, nanti bisa adik-adik belajar seperti ini atau melalui kuisis juga bisa. Ada juga banyak soal-soal. Kalau di kuisis bisa latihan sendiri. Oke, terima kasih Bu Fatma atas materi yang diberikan untuk hari ini. Mudah-mudahan dengan tips dan trik yang Ibu berikan untuk persiapan adik-adik UNBK nantinya bisa dilakukan dengan baik oleh adik-adik walaupun belajar di rumah tetap Ya, di rumah dan ya, lo enggak kedengaran, Bita. Oke, terima kasih Bu Fatma atas materi yang diberikan hari ini. Ya, sama-sama. Adik-adik semoga tetap belajar walaupun di rumah, tetap sehat, jaga kebersihannya. Semoga apa yang sedang terjadi sekarang ini bisa cepat berlalu gitu ya, bisa normal kembali, kita bisa belajar di sekolah, berkumpul dengan teman-teman kembali. Oke, dengan materi yang disampaikan oleh Bu Fatma hari ini, kita sudah sedikit ya Bu ya, walaupun dari jarak jauh masih tetap belajar gitu ya Bu ya. Iya, Ini ada link iya. yang mohon diisi oleh Ya, adik-adik. siapa tahu adik-adik mau bertanya langsung atau bisa juga messenger di Facebook ya, atau nanti juga ada banyak contoh-contoh soal ya, soal-soal UNBK yang kita tetap akan bahas nanti berkelanjutan ya di YouTube. Nah, itu juga ada nanti. Nah, yang lebih utama adalah adik-adik alangkah bagusnya belajar di rumah belajar. Ya. Jadi di rumah belajar itu adik-adik nanti banyak materi-materi yang sudah disiapkan oleh para duta rumah belajar maupun guru-guru di seluruh Indonesia. Nah, jadi pesan, halo Ibu Ita? Oh iya, silakan, tapi tampilan layar Ibu iya udah. boleh saya titip pesan ya. Jadi baik, Tampilan video Ibu. iya baik adik-adik
tampilannya dan boleh, sahabat Bu, rumah biar belajar. dilihat oleh adik-adik. Ya, pesan Ibu jangan lupa selalu belajar di rumah belajar, yaitu dengan alamat situs belajar.kemdikbud.go.id. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Bu Ita selaku moderator, Mas Denny dan yang lainnya tim program Sapa Duta Rumah Belajar. Terima kasih. Demikian saja materi kita Oke. ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita Oke, terima kasih. selalu tetap waspada dengan wabah virus ini. Ya, terima kasih semuanya adik-adik. Jangan lupa adik-adik dan adik mulai dari jam 8 dan sesuai dengan jenjangnya. Selanjutnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay home, stay healthy. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bu Ita dan Ibu Fatma yang telah menemani kita ya dalam waktu 1,5 jam ini dalam pelajaran ekonomi. Baik, untuk teman-teman sahabat rumah belajar nih, untuk teman-teman nih yang belum menginstal rumah belajar, silahkan install rumah belajar di gadget ataupun gawai teman-teman semua ya. Tinggal buka Play Store, kemudian dicari rumah belajar dan bisa langsung diinstal. Nah, untuk teman-teman dapat mengakses semua fitur yang ada pada rumah belajar secara gratis. Mulai dari latihan-latihan soal, kemudian laboratorium maya, kelas mayanya, dan kemudian ada juga sumber belajarnya yang bisa diakses oleh teman-teman secara gratis. Nah, baik, untuk teman-teman sekalian jangan lupa pula untuk tetap mengikuti sosial media dari rumah belajar. Well, sebentar kita sebentar.